Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pengurus masjid, apa ini namanya? Masjid Bukit Indah, Sukajadi, Batam, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para tuan guru, para ulama, para asatidzah, seluruh jamaah, teman-teman dari Biker Subuhan, mak-mak strong di sebelah kanan saya, dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi siang saya berkhutbah di masjid ini dengan cukup berlinangan air mata ya, sayang akhwatnya nggak datang ya, karena memang tidak ada akhwat di sini. Tadi siang saya membahas tema tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal kalau tidak saya teruskan. Jadi saya ingin meneruskan dengan suasana yang lebih cair ya. Tadi kalau khutbah itu banyak aturannya, nggak boleh buat orang tertawa ya. Jadi kita agak banyak aturannya. Nah, sekarang kita akan coba kupas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam sudut dan sisi kehidupan umat manusia. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita masuk ke tema bisa menyapa antum semua di tengah situasi pandemi ya, di tengah situasi yang serba terbatas ini. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah kekangenan kita untuk ngumpul bersama di masjid. Karena di beberapa masjid di tempat saya di Jabodetabek itu masih belum membuka untuk acara-acara kajian. Namun alhamdulillah sejak Oktober awal kemarin saya sudah mulai berkeliling kemarin Indonesia. Yang saya sambangi itu kebanyakan kota-kota di Sumatera. Ya, memang teman-teman, saudara-saudara di Sumatera itu bukan kaleng-kaleng ya. Masya Allah, luar biasa. Walaupun banyak hambatan sana sini, ya, tapi kita coba lalui itu semua. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera selesai. Dan kita kembali bisa meramaikan masjid-masjid kita. Karena saya yakin insya Allah kebangkitan umat Islam akan dimulai dari masjid. Takbir. Wah, rame ini anak muda semua ya, Biker Subuhan, Masya Allah. Bapak ya, saya sudah rindu dengan takbir. Antum bayangkan saya 6 bulan kajian dengan menggunakan laptop pakai Zoom ya, atau pakai Google Meet, pakai HP. 6 bulan seperti itu, nggak bisa ngajak takbir, nggak ada yang teriak ya. Antum tahu nggak kalau kajian online itu ya pakai Zoom ya, itu kan hanya tampak nama ya. Kalau mereka tidak menyalahkan, kebanyakan tampak nama lah, mereka nggak menghidupkan kameranya ya. Saya penceramah kelihatan muka saya, jamaah di rumah tampak nama. Saya nggak tahu itu orangnya ada apa tidak. Apa dia sedang ke toilet, atau emak sedang masak mungkin, atau mungkin sedang berbaring di kasur begitu. Saya nggak tahu ya. Itu benar-benar mengurangi nikmatnya ngaji. Ngaji ini Masya Allah teman-teman semua. Keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa. Tidak hanya untuk antum semua, untuk saya pun luar biasa. Kalau untuk antum jelas, kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa orang keluar rumah datang ke sebuah majlis ilmu, maka dia sedang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang lagi. Jadi antum semua hari ini, Bapak Ibu semua, adik-adik semua di sini sedang jihad fi sabilillah sejak tadi melangkah dari rumah sampai ke masjid ini. Jadi kalau antum semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia malam hari ini, itu hitungannya mati syahid. Mau? Masya Allah, mujahid semua. Allahu Akbar. Luar biasa. Ditawarkan mati syahid semua harus mau. Karena kita nggak tahu ini kematian terindah. Teman-teman semua, saya bercita-cita, ya Allah, ini benar. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sedang berdakwah.
sedang memegang mic seperti ini, tidak apa-apa saya. Insya Allah ridho. Saya megang mic, saya meninggal dunia, tidak apa-apa. Teman-teman sedang menyimak kajian keilmuan, meninggal dunia itu kematian indah. Kalau di YouTube kita melihat ada orang sholat, ya sujud nggak bangun-bangun, meninggal dunia, itu juga kematian indah. Itu cita-cita terbaik kita, mati dalam keadaan terbaik. Dan kata Rasulullah SAW, seseorang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, teman-teman semua. Seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau antum biasa di masjid, kalau antum biasa berjamaah di masjid, insya Allah antum semua akan dimatikan di masjid. Kalau antum biasa berdakwah, insya Allah antum akan dimatikan dalam keadaan berdakwah. Kalau antum biasa berbuat baik, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, kok ngomong mati serem semua? Tidak apa-apa, tidak ada yang perlu ditakutkan, biasa aja. Ya. Namun sebaliknya teman-teman semua, ketika antum terbiasa melakukan kemaksiatan, ya, biasa berbuat dosa, maka bisa jadi kita akan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu luar biasa keutamaannya. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkah kakinya ke sebuah majelis ilmu, maka Allah ringankan langkah kita menuju surga. Jadi antum sekarang sedang meringankan langkah menuju surga. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah tidak hanya kumpulkan kita hari ini di dunia, tapi kelak mengumpulkan kita bersama-sama di surga. Amin. Masya Allah, ini tak saya dapati ketika kajian online. Amin, gak ada suaranya. Takbir semua diam. Ya, jadi masya Allah, kangen sekali ketemu dengan antum semua, saudara-saudara saya yang luar biasa ini, para ahli surga insya Allah. Ya, terlihat dari muka-mukanya aura-aura para mujahid, para mujahidah yang siap menegakkan agama Allah, yang siap mati di jalan Allah. Takbir. Kita ngiri ya teman-teman semua. Betul nggak? Kita ngiri sama 6 orang yang kemarin. Kita nganggap mungkin sedih, ya, gregetan, marah, kesal, tapi kita ngiri sejatinya. Apakah kita bisa dimatikan dalam keadaan yang terbaik? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau berkata mereka yang mati terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mati. Tidak, sesungguhnya mereka hidup, namun engkau tidak menyadarinya. Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Menyambung siang tadi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diskusi, kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu nggak kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di kota Makkah di Jazirah Arab? Ya, bukan di Persia yang terkenal saat itu. Jadi dulu itu ada Persia, ada Yunani. Ya, ada 2 kelompok besar negara atau kawasan yang memang sangat terkenal waktu itu. Tapi diturunkan malah di kota Makkah. Sebuah negeri yang tandus gersang dan terkenal penduduknya itu jahiliyah. Jahiliyah apa artinya, teman-teman semua? Ya, kalau kata bahasa, kalau secara bahasa lughawi itu memang bodoh, tapi bukan bodoh ternyata, teman-teman semua. Jahiliyah itu bukan bodoh. Tidak bodoh, mereka itu orang-orang pintar, orang-orang yang pandai bersyair. Bahkan mereka membuat kompetisi syair di sekitar Ka'bah. Ya. Orang-orang yang pintar berdagang, terkenal ahli bisnis mereka. Orang-orang yang pintar secara hukum. Ya, antum tahu Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Ya, curiga. Saya jangan-jangan teman Abu Janda antum ya? Kenal sama Abu Jahal ya? Abu Jahal nama aslinya kan Omar Hisam. Beliau itu terkenalnya bukan Abu Jahal dulu itu, Abul Hakam. Apa artinya? Ahli hukum, bapaknya hukum. Kalau kata anak zaman now itu S3 Harvard, hukum. Ya. Sekolah hukumnya sudah tinggi, expert di bidang hukum. Lalu kenapa dia digelari sebagai Abu Jahal, bapaknya orang bodoh? Karena kebodohan sejatinya adalah ketika kita menolak kebenaran. Namanya jadi Abu Jahal. Ceritanya teman-teman semua, flashback sedikit. Rasulullah SAW, beliau itu sejak muda memang sudah disetting untuk menjadi orang hebat. Ya. Jadi antum nih calon orang-orang hebat akan terlihat dari masa mudanya. Bagaimana dihabiskan selama masa mudanya. Rasulullah sudah disetting menjadi orang hebat.
Sejak muda dijaga, sejak kecil bahkan sudah dijaga dari perbuatan dosa. Ketika umur-umur seperti antum nih para ABG ini, Rasulullah SAW, Muhammad muda, pernah beliau ini naluri ke pemudaannya ya. Naluri anak muda yang terusik. Dibilang sama temannya dengan bahasa saya ya, bro gitu ya. Bro, ente ini kerja melulu ya. Kerja kan menggembala ya. Ente kerja kali-kali have fun ya. Kali-kali lah ngedugem gitu ya. Sekali-sekali lah berbuat yang anak-anak muda lah begitu kan ya. Mikir Muhammad anak muda, manusia biasa. Rasulullah itu manusia seperti kita. Tertarik juga. Oh iya juga ya. Enak juga kayaknya ikut-ikut sama mereka. Ya. Akhirnya dia menitipkan hewan gembalanya itu menujulah ke sebuah kampung yang di situ ada pesta, ada party lah kalau anak zaman now ya, ada party. Ya. Tapi Allah menjaga beliau. Ketika sampai tengah jalan beliau kelelahan, kecapean, menyender di sebuah batang pohon, tertidur, bangun pagi. Besok malam diulangi lagi sampai 3 malam beliau seperti itu. Akhirnya malas juga. Apa hikmahnya teman-teman semua? Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, maka Allah akan persulit untuk kita berbuat maksiat. Saya ulangi. Allah kalau mencintai hambanya, Allah akan persulit kita berbuat maksiat. Begitupun sebaliknya, Allah akan mudahkan kita beramal soleh. Antum silahkan ukur diri sendiri, hitung diri sendiri, hisap diri sendiri. Kira-kira Allah sayang gak sama kita? Allah sayang gak sama gue nih, anak-anak muda? Kalau Allah sayang sama antum, tandanya antum dimudahkan berbuat kebaikan, beramal soleh, dan antum dipersulit untuk beramal salah. Kalau sebaliknya antum berbuat salah itu gampang, berbuat soleh itu susah. Nah, ada yang salah berarti. Antum kalau ngaji gampang, ikut biker subuhan ya, besok kita mau ke Bintan apa, semangat luar biasa, nggak peduli jarak, nggak peduli capek, nggak peduli keluar ongkos dan sebagainya dalam rangka syiar seperti ini, dimudahkan seperti itu, insya Allah Allah sayang sama antum. Gitu ya. Jadi kalau Allah memudahkan antum berbuat soleh, insya Allah itu Allah sayang sama antum. Sebaliknya, kalau antum dimudahkan berbuat maksiat, dipersulit beramal soleh, berarti ada yang salah dengan kita. Introspeksi saja. Rasulullah dipersulit untuk berbuat maksiat, bahkan tidak diberikan kesempatan sama sekali berbuat maksiat. Sudah disetting sejak muda. Ketika umur 23, 24, 25, beliau sudah menjadi seorang pebisnis sandal. Ya, diamanahkan harta yang luar biasa besar oleh seorang wanita konglomerat namanya Siti Khadijah. 25 tahun dipercayakan untuk mengelola aset yang luar biasa. Karena kejujurannya hartanya bertambah, akhirnya Siti Khadijah jatuh cinta. Hikmahnya apa? Ternyata wanita boleh melamar laki-laki. Teman-teman semua, akhwat ini ada yang jomblo tidak? Ada yang jomblo? Boleh ternyata akhwat mengajukan proposal pernikahan. Ya, Ustadz kok murahan? Enggak murahan. Kalau akhwat melihat ada seorang ikhwan, masya Allah, jamaah masjid Bukit Indah ini, biker subuhan, ngajinya bagus, hafalan Qurannya bagus, imam masjid pula, boleh mengajukan lamaran. Tapi nggak murahan gayanya, pakai proposal, sodorkan CV. Assalamualaikum akhi, bersediakah antum menjadi imam ana? Oh, masya Allah, boleh. Teman-teman, Siti Khadijah mengajukan lamaran kepada Muhammad muda pada waktu itu dan diterima, masya Allah. Nah, ini masalahnya. Ternyata Muhammad muda itu bukan laki-laki kacangan, bukan laki-laki yang tak punya apa-apa. Beliau sudah pebisnis sandal, punya harta juga, sampai memberikan mahar kepada istrinya. Beberapa ahli sejarah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang 20 onta sampai 50 onta. Ya, maharnya 20 sampai 50. Kita anggap 20 lah, dikit saja. 20 onta. Antum tahu harga 1 onta berapa? Ada tukang onta di sini? Ya, onta itu 35 sampai 40 juta lah. Oke, 40 juta. Kali 20 biar gampang. 800 juta, Bro. Ya, maharnya Muhammad kepada Siti Khadijah itu 800 juta. Wahai para pemuda Batam, sanggupkah Anda memberikan 800 juta kepada calon Anda? Kayaknya nggak ada yang kawin nih Pak Ustadz. Iya, bisa jadi. Nah, untuk masalah mahar ini sedikit ya kita intermezzo. Ya, ini bukan seminar pranikah sebenarnya. Untuk masalah mahar ada 2 hadis. Ada 2 hadis yang jangan salah pakai.
Hadis yang pertama tadi itu, bahwa Rasulullah memberikan mahar terbaik untuk istrinya. Kenapa? Karena mahar bagi istri adalah haknya. Karena perempuan dapat cuma setengah waris kan ya. Laki-laki dapatnya 2, perempuan dapat 1. Jadi setengahnya itu ternyata dari maharnya sang suami. Karena itu harus mahar yang terbaik. Ya, mahar yang terbaik, saya ulangi. Wahai para akhwat, mahar yang terbaik ini hadisnya untuk laki-laki. Apa artinya? Bahwa para jomblo, ya, para bujangan bekerja keras untuk memberikan mahar yang terbaik buat calonnya. Kalau sekarang Masya Allah ya, orang Indonesia tuh qanaah sekali wanitanya. Cukup dengan seperangkat peralatan sholat ya, dengan Al-Quran. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ridho, nggak masalah. Tapi saya bilang kepada akhwat-akhwat, sekali-kalilah minta seperangkat peralatan sholat dan masjidnya. Ya. Ya. Itu hadis buat laki-laki. Nah, hadis buat perempuan ada, mudahkan, murahkan ya, mbak-mbak. Hadis buat perempuan untuk menyikapi mahar dari calonnya. Jika calonnya tidak mampu, maka mudahkan dan murahkan. Jangan dibalik hadis ini. Laki-laki bawa, tuh kata Rasulullah mudahkan, murahkan. Bukan itu bro. Ente ini suka ambil hadis cocok-cocokin nama kemampuan ente. Nggak bisa begitu. Laki-laki kerja keras mencukupi mahar yang terbaik buat calonnya. Ketika nggak dapat juga, qadar Allah memang nggak dapat juga, baru pakai hadis yang kedua, mudahkan dan murahkan. Sebelum itu ikhtiar yang luar biasa, berikan mahar terbaik seperti halnya Muhammad memberikan kepada Khadijah 800 juta bro, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng Muhammad muda itu 800 juta. Begitu ya. Jadi kalau dibilang Muhammad muda itu kere, salah itu. Muhammad kaya raya, investor nanti. Sudah tua dikit, umur 30-an jadi investor. Sudah lagi nggak berdagang ke Syam, sudah nggak kemana-mana, investor. Ya, sudah levelnya naik level. Sampai di usia 38, 39, 40 beliau mengalami kegundahan luar biasa. Kegalauan luar biasa melihat kondisi umatnya yang begitu rusak. Ya, jadi tanda-tanda orang hebat itu ketika dia melihat kaumnya itu mengalami kerusakan, dia tergerak hatinya, nggak diem-diem baik gitu loh. Ada perjudian, ada maksiat, ada pelacuran, dia tergerak hatinya untuk menyelesaikan itu semua. Itu tanda seorang pemimpin. Saya mau kasih flashback sedikit ya. Dulu zaman sebelum Rasul diangkat ya, mendapatkan wahyu pertama, itu terkenal zaman jahiliyah karena kebobrokannya itu luar biasa. Saya akan bacakan satu persatu. Ya mungkin antum pernah baca sirah ya. Dulu sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ada namanya kebudayaan istibda. Istibda itu pernikahan laki dan perempuan. Setelah menikah, maka sang suami mengizinkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain yang dianggap punya kualitas. Udah menikah nih, ya si mbak sama masnya menikah, lalu masnya mengizinkan sang istri untuk berhubungan. Kamu berhubungan sih, silahkan sama laki-laki itu. Dia profesor, dia doktor, dia orang hebat. Harapannya apa? Supaya nanti dapat anak yang berkualitas. Itu namanya istibda. Ya, zaman sekarang nggak ada. Kalah bobrok sama zaman dulu. Istibda ada. Yang kedua, poliandri. Nah, kalau sekarang nih para aktivis HAM yang bilang kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri. Dulu udah ada yang ngomong begitu zaman jahiliyah. Ente kalah. Dulu sudah ada poliandri. Seorang perempuan berhubungan dengan banyak laki-laki, ketika dia hamil melahirkan, dan si perempuan itu berhak menunjuk siapa bapak anaknya. Keren ya, keren bobroknya maksudnya. Jadi kalau ente teriak-teriak poliandri, kalah sama orang zaman jahiliyah dulu, ya. Itu namanya poliandri. Yang ketiga apa? Pelegalan pelacuran. Kalau sekarang mungkin pelacuran diam-diam ya, atau di lokalisasi. Zaman dulu perempuan kalau mau melacurkan diri cukup pasang bendera depan rumahnya. Pasang bendera, tulisannya available, gitu ya. Tersedia, silahkan boleh berhubungan sama perempuan tersebut ya. Gila ya, pelacuran sudah dilegalkan. Mabok, wah ini mabok nih. Kalau anak zaman now ya anak-anak muda mungkin saya nggak tahu di Batam seperti apa. Ya. Kalau mau mabok mungkin seminggu sekali ya, atau sebulan sekali nunggu gajian ya. Beli apa sih buat mabok? Topi miring ya. Apa ya? Bro tahu bro, beli whisky lebih mahal ya. Atau kalau nggak punya duit ya Sprite pakai Paramex dicampur gitu ya, dioplos. Bukan mabuk mati ya gitu.
Mabok gitu ya. Orang zaman dulu, orang zaman jahiliyah itu maboknya 5 kali sehari. Udah kayak sholat. Maboknya 5 kali sehari. Luar biasa. Bahkan mereka mabok tuh nggak tanggung-tanggung. Mabok sambil tawaf. Keliling Ka'bah dia mabok. Ya, keliling Ka'bah dia mabok. Ada yang naudzubillah telanjang bahkan keliling Ka'bah. Sampai ada yang berzina di sekitar Ka'bah. Gimana kurang hancurnya? Ya. Zaman dulu pun terkenal dengan penduduknya yang emosional. Kalau kata anak zaman now itu senggol bacok, tau nggak? Tahu nggak senggol bacok? Senggol dikit berantem. Ya, ada perang namanya perang Al-Basus. Itu perang gara-gara onta nyasar. Ceritanya ada onta namanya Al-Basus ya. Onta nyasar ke kebunnya orang. Itu onta ngacak, nggak terima si pemilik kebun, dipotong itu onta. Dipotong itu onta. Yang punya onta nggak terima, dia bawa sukunya perang antar suku gara-gara onta nyasar. Bayang nggak antum? Gara-gara onta nyasar perang puluhan tahun itu. Ada perang Dahis dan Guhbaro, itu perang gara-gara pacuan kuda. Sedang pacuan kuda sampai menjelang finish, ada yang iseng, ada yang jahil, disenggol itu jokinya, jatuh, nggak terima, bawa sukunya perang gara-gara pacuan kuda. Ya. Yang paling terkenal apa? Menanam anak bayi perempuan yang baru dilahirkan. Nah, ini yang paling terkenal ini. Setiap ada anak bayi perempuan yang lahir itu merupakan aib. Jadi harus dikubur. Perempuan itu kastanya paling hina, paling rendah. Bayi perempuan adalah aib bagi laki-laki zaman jahiliyah waktu itu. Setiap istrinya melahirkan, ketahuan bayi perempuan, kubur. Dan ini juga dilakukan sama Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar itu didapati sedang kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang menangis sendiri, gitu ya. Umar kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang menangis. Itu sahabat nggak ada yang berani nanya, ya. Ngeri. Umar tuh pembawaannya ngeri, sangar Umar tuh, ya. Umar tuh nggak main-main loh. Umar tuh dikit-dikit cabut pedang dia. Jadi ketika beliau ngapain pun nggak ada yang berani ngomong kalau memang nggak ada perlunya. Umar tuh kayak begitu. Umar kalau ketemu sama setan, setan minggir. Apa sama setan nih? Setan minggir. Kalau setan ketemu sama antum, pelukan. Ini saudara saya katanya. Kalau sama Umar memilih minggir. Saking memang kalau kata anak Betawi itu gahar gitu ya. Tapi tegas. Berjuang untuk Allah, ya, tegas sekali. Tapi kadang-kadang beliau menangis, kadang-kadang beliau ketawa. Akhirnya ada sahabat tuh yang berani tanya, "Wahai Khalifah, antum nih aneh lihat seringkali menangis sendiri, langsung ketawa sendiri, kenapa?" Dijelaskan sama Umar, "Saya suka ketawa sendiri, teringat masa jahiliyah saya," katanya. Dulu itu saking jahiliyahnya saya, saking jahilnya saya, saking bodohnya saya pernah membuat Tuhan saya sendiri. Membuat Tuhan saya buat dari roti, ya. Roti saya ada, tepung saya adon, gandum jadi roti. Setelah jadi roti saya susun jadi semacam berhala begitu. Setelah selesai saya sembah, saya makan Tuhan saya. Ya, roti cap Tuhan namanya. Antum pernah makan Tuhan? Oh, Umar pernah makan Tuhan. Ketawa dia. Ya Allah, bodoh banget saya dulu. Tuhan aja saya makan begitu kan. Tuhan dimakan sama Umar, makanya dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis wahai Khalifah? Aku dulu menangis teringat masa jahiliyahku. Ketika itu istriku sedang mengandung, sedang hamil tua dan akan melahirkan. Dia tahu ketika yang dilahirkan perempuan itu pasti aku kubur. Makanya ketika dia lahir, dia serupakan anak perempuanku seperti laki-laki dan aku tertipu karenanya. Aku kira itu anakku seorang laki-laki. Sampai usia anakku 10 tahun, ketika dia menyuguhkan makan di hadapanku, aku mendapati bahwa dia adalah seorang perempuan. Aku marah besar, aku seret anakku yang sudah umur 10 tahun. Ya, 10 tahun orang Arab itu agak gede ya. Dia seret, dikubur hidup-hidup anak 10 tahun. Perempuan 10 tahun. Aku menangis, menyesali dosa-dosaku saat itu. Kurang hancur bagaimana zaman itu ya. Luar biasa. Bejatnya luar biasa, bobroknya luar biasa. Karena itulah diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekkah. Kenapa diturunkan di kota Mekkah? Karena tugas pertama Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku tuh diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu Rasulullah memang diturunkan di kota Mekah untuk menyempurnakan akhlak kaum jahiliyah pada waktu itu yang benar-benar rusak, yang sangat-sangat rusak. Usia 38, 39 beliau bertahanus ke Gua Hira. Antum kalau nanti sudah dibuka lagi umroh, kalau ada tur ke Gua Hira, coba sekali-kali naik ke Gua Hira. Ada Jabal Nur ya. Naik ke atas itu tiap hari Rasulullah ke sana. Dan hebatnya istri beliau Siti Khadijah yang sedang mengandung itu setiap hari mengantarkan ransum makanan naik ke Jabal Nur ke Gua Hira. Saya ngelihat aja takjub, ya Allah, itu kan tinggi. Membayangkan Siti Khadijah membawa ransum nganterin makanan untuk suaminya sedang hamil tua waktu itu. Setiap hari Siti Khadijah melakukan itu. Usia 38, 39, 40 sampailah saatnya diturunkannya Al-Quran, datanglah malaikat Jibril menyerupai bentuk aslinya. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari, kata Rasulullah. Iqra ma ana biqari. Ma ana biqari. Bi itu li ta'kid dalam bahasa Arab, untuk meneguhkan, menguatkan. Sungguh aku tidak bisa membaca. Ya. Sebenarnya kan cukup ma qara'tu begitu ya. Saya nggak bisa baca, tapi ma'ana biqari, sungguh aku tidak bisa membaca. Akhirnya dituntun oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai. Gemetaran Rasulullah baru ketemu sama sosok malaikat. Ya, antum kalau ketemu antum nggak ketemu malaikat, antum ketemu setan biasanya. Ketemu sosok yang aneh, ya, pasti takjub, stres gitu ya. Gimana kalau orang melihat suatu makhluk yang memang belum pernah dilihat, gemetaran menggigil pulang ke rumahnya, ketemu Siti Khadijah. Nah, ini pentingnya seorang istri salehah yang qurrata ayun. Ketika memandang istrinya agak tenang sedikit. Nah, ya, jadi antum wahai para laki-laki, kalau mencari istri itu jangan, nggak perlu cantik, tapi qurrata ayun. Apa artinya? Sedap dipandang mata, ya. Ketika antum melihat itu antum senang, nyes gitu loh, kayak dapat AC, gara-gara dapat AC kan nyes, enak gitu ya. Nggak perlu cantik, ya. Kalau cantik itu kan relatif, kalau jelek mutlak biasanya. Yang penting qurrata ayun. Melihat Siti Khadijah tenang, mukanya diselimuti dengan selimut, Rasulullah berbaring, nggak lama turun ayat nomor 2. Ayat yang kedua apa setelah Iqra? Al-Mudassir, surah nomor 74. Gimana bunyinya? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, bangun, fa'anzir, dan berikanlah peringatan, maka berikanlah peringatan. Ya, mudassir itu berselimut. Kalau muzammil apa muzammil? Teman-teman, muzammil juga berselimut. Masya Allah ya, muzammil berselimut, mudassir berselimut. Muzammil nomor 73 ya. Nanti silakan di juz 29 Al-Muzammil surah nomor 73, artinya yang berselimut. Mudassir pun yang berselimut. Kalau bahasa Arab tuh orang berselimut aja beda-beda katanya. Kalau muzammil itu orang yang berselimut di tengah malam. Antum tidur nanti malam kedinginan pakai selimut, itu namanya muzammil. Karena itu ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Suruh bangun tahajud kita. Sedang selimutan enak-enak suruh bangun tahajud. Itu namanya muzammil. Kalau mudassir itu orang yang kekepan. Apa namanya? Kalau orang demam, ya, sedang menggigil, sedang sakit di tengah hari, di siang hari, ya, atau di selain malam hari, dia pakai selimut, itu namanya al-mudassir. Rasulullah pakai selimut, al-mudassir. Qum fa'anzir, berikan peringatan. Kepada siapa? Rasul bingung. Turunlah ayat yang nomor 3. Surahnya nomor 26 ayat 214. Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Rasul naiklah ke Bukit Sofa. Ya. Rasul naik ke Bukit Sofa mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Kumpul ya. Itu semua kerabat-kerabatnya, itu kan paman-pamannya ya. Itu abu-abuan, itu pamannya semua. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda, itu kan Abu Janda lagi. Dulu belum ada ya. Dikumpulkan semuanya.
Kumpul ya, sudah kumpul. Rasul berteriak dengan lantang. Apa kata beliau? Wahai kaumku, jika saja aku mengabarkan kepada kalian dari balik lembah gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Kata Rasulullah kepada kaumnya. Apa kata kaumnya? Wahai Muhammad, kami tak pernah mendapati engkau berdusta. Walaupun sekali. Rasul sebelum menjadi Rasulullah itu memang orang yang terpercaya. Al-amin. Gak pernah ngibul, gak pernah dusta. Amanah. Bahkan saking amanahnya beliau itu dipercaya untuk mengambil banyak keputusan penting waktu itu. Sudah sangat bagus. Track recordnya sebelum jadi Rasul itu luar biasa bagus. Dalam sebuah peristiwa, beliau menyelamatkan kota Makkah dari peperangan antar kabilah. Kenapa? Waktu itu para kepala suku kabilah itu berebut untuk meletakkan Hajar Aswad yang habis direnovasi Ka'bahnya. Ini hak kami, ini hak kami. Ada 14 kepala suku yang ingin meletakkan Hajar Aswad. Hampir terjadi perang. Karena semua nggak mau ngalah. Semua merasa paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah. Akhirnya ditunjuklah Rasulullah SAW sebagai pemecah masalah. Sebagai solusi. Kata Rasulullah, jangan perang, jangan ribut. Ini mah gampang, sepele lah. Ambil sorban. Letakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan masing-masing kepala suku memegang ujung-ujung sorban itu, diangkat rame-rame, disimpan di Ka'bah, selesai, nggak jadi perang. Rasulullah sejak muda memang sudah terkenal sangat bijaksana, sangat terpercaya. Karena itu umatnya percaya, sangat percaya. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu selalu dipercaya. Rasul sudah pede tuh, ini pasti percaya lagi nih. Kalau begitu wahai umatku, kalau kalian percaya kepadaku, aku sampaikan bahwa aku baru saja mendapatkan wahyu tentang adanya siksa dan azab neraka, maka berimanlah kepada Allah dan akuilah aku sebagai Rasulullah, kata Rasul kepada kaumnya. Setelah itu, setelah dibilang suruh beriman kepada Allah, suruh beriman kepada Rasulullah, marah besar mereka. Ini nggak bisa. Celaka engkau Muhammad, kata Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, alihada jama'atana. Cuma buat itu saja engkau mengumpulkan kami di sini, kata Abu Lahab. Dia dibilang celaka lu. Celaka engkau Muhammad, kata Abu Lahab. Rasul dimaki-maki oleh kaumnya sendiri karena mengajak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sunnatullah. Ketika seseorang baik ngomongnya biasa saja, tidak bicara tentang iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan disukai sama orang. Atau beginilah, ada orang ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak sedekah, ngajak puasa, umroh haji, orang tidak akan dibenci. Tapi ketika ada orang mengajak untuk mencegah kemungkaran, mulailah banyak yang gak suka. Rasul waktu itu mencegah kemungkaran karena ingin mengubah kebiasaan buruk menyembah berhala. Pada gak suka mereka. Ini kan sudah kebudayaan nenek moyang kita. Engkau mau menggantinya. Begitu kata kaumnya kepada Rasulullah SAW sampai dimaki-maki. Alihada jama'atana tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Apakah Rasul marah? Enggak. Dikatai celaka, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Yang balas Allah. Ya, Rasul dikatain, yang balas Allah. Turunlah ayat yang nomor 4 yang suka kita baca. Apa tuh? Tabbat yada abi lahabi. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar celaka. Gitu ya. Kalau Rasul dikatain, yang balas Allah. Masya Allah ya. Teman-teman semua, itu sekelumit tentang bagaimana Rasulullah pada waktu itu tuh kenapa beliau diturunkan di kota Mekah. Teman-teman semua, tadi siang saya menyampaikan hari ini kita sedang menghadapi orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Hari ini kita sedang menghadapi orang-orang yang, mohon maaf ya, menghinakan, menistakan, memaki-maki, membuli dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tadi saya mohon maaf siang-siang agak berlinang air mata. Kenapa? Saya takut teman-teman semua. Dan antum juga mesti khawatir teman-teman semua. Apakah nanti kita bisa menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala menginterogasi kita? Di mana kalian berada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina? Di mana kalian berada ketika dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina?
Bisakah kita menjawabnya? Sedangkan kita tiap hari mengaku sebagai umatnya Rasulullah dan kita mengaku ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman semua, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bela kehormatannya teman-teman semua. Ketika kemarin ada penistaan Rasulullah di Perancis ya, sampai ada saudara kita yang sampai memenggal kepala sang penista tersebut, yang dunia marah karenanya. Sebenarnya itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, saya mau sedikit sampaikan. Para orang liberal menyampaikan Rasulullah itu pemaaf, gitu ya. Rasulullah itu tidak pernah marah, betul. Rasulullah itu tidak pernah tersinggung ketika dihina, iya. Tepat itu pernyataannya. Rasul tak pernah marah, tak pernah tersinggung, tak pernah membalas ketika diri pribadinya Rasulullah yang dihina. Di Taif ketika beliau hijrah, Masya Allah, ya, beliau dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, dikatai gila oleh para penduduk Taif. Antum coba, antum mana orang-orang Batam nih, kalau antum dilempari kotoran, dilempari batu, dikatai gila, apa reaksinya? Pasti marah. Sampai malaikat waktu itu tuh emosi. Ya, antum kebayang ya, malaikat tuh nggak punya emosi. Malaikat tuh nggak punya emosi, ya. Yang punya emosi itu cuma manusia. Malaikat itu datar aja, tapi melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala dihina, diludahi, dilempari kotoran, dilempari batu, nggak sabar juga Jibril minta izin sama Allah, ya Rabb, kekasihmu dihina ya Rabb. Boleh nggak aku menginstruksikan ada malaikat atau penjaga bukit untuk menumpahkan 2 bukit itu kepada penduduk Taif. Kata Allah, monggo, silahkan. Sudah di ACC itu. Izin dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah sudah ACC nih. Itu ada 2 bukit tuh, 2 gunung tuh. Kalau engkau mau, tinggal aku tumpahkan, aku balikan, aku timpakan semua kepada penduduk Taif, biar mereka mati semua. Begitu. Saking nggak sabarnya mendapati perlakuan penduduk Taif kepada Rasulullah pada waktu itu. Apa jawaban Rasul? Yang sudah dimaki, dicaci, dihina, diludahi, dilempari kotoran. Jangan Jibril, mereka hanya sekedar belum tahu. Kita berdoa saja semoga nanti ada di antara anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu Rasul kita bro. Rasul kita. Beda sama umatnya kita. Kita senggol juga langsung dibacok sama kita. Lagi naik motor anak baikar subuhan disenggol dikit pasti marah. Rasulullah dihina, dilempari kotoran, caci maki, diludahi, nggak masalah. Kalau pribadinya dihina, betul, Rasul nggak pernah marah. Ada kisah yang sangat menarik. Ini menarik sekali kisahnya. Di Madinah waktu itu ada seorang pendeta Yahudi yang sangat terkenal, yang melihat semua tanda kenabian itu ada pada Rasulullah SAW. Tinggal satu yang belum dia dapati. Sudah terkenal masyhur, dia mau masuk Islam. Pendeta Yahudi terkenal masyhur mau masuk Islam, tapi belum masuk Islam karena belum mendapati satu lagi ciri kenabian. Akhirnya qadarullah, Rasulullah kebetulan sedang tidak punya uang gitu ya, berhutang sama si Yahudi tadi. Berhutang sama si pendeta Yahudi tadi. Utang biasa. Jadi hikmahnya apa? Kita boleh bermuamalah sama orang kafir. Teman-teman semua, orang Yahudi, Nasara, silahkan bermuamalah urusan dunia. Rasul pinjam 20 sok kurma. Pinjam, agreement, ada deal gini, nanti dibalikan tanggalan jauh tempo sekian, oke, deal. Karena si Yahudi ini emang pengen ngetes Rasulullah, dia datang ke majelisnya Rasulullah. Sedang begini Rasulullah di hadapan para sahabatnya, kebetulan Rasulullah sedang pakai imamah yang ada sisa sorbannya, sisa kain imamahnya di sini. Si pendeta Yahudi itu langsung masuk ke majelis Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia tarik imamahnya sampai tercekik Rasulullah. Hei Yahudi, ada apa? Ada apa ini? Bayar hutangmu Muhammad. Bayar hutangmu Muhammad. Kata Rasulullah, loh ini kan belum jatuh tempo, masih lama. Pokoknya nggak mau tahu, bayar sekarang. Umar berdiri paling depan, dia karena sop terdepan. Cabut pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Kata Rasulullah dengan isyarat, tenang bro. Ya.
Nggak bisa ngelihat Rasul dibegituin langsung cabut pedang. Tenang. Sambil tercekik sambil ngomong. Bukankah ini belum jauh tempo? Pokoknya nggak mau. Bayar sekarang. Itu kata si Yahudi gitu ya. Tuh semua jamaah tuh kesel semua. Ini gimana? Ini kan belum jauh tempo. Kok udah minta? Tapi karena Rasul sabar sekali, akhirnya bilang kepada Umar, Umar, ya sudah, Umar, ke Baitul Mal, tolong engkau ambil 20 sok kurma untuk membayar hutangku dan 20 sok tambahannya. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah hutangmu cuma 20 sok saja? Yang sisanya buat apa? Yang 20 sok lagi itu buat apa? Kata Umar kepada Rasulullah, betul, hutangku hanya 20 sok kurma. Yang 20 sok lagi itu karena engkau tadi telah menakut-nakuti si Yahudi ini. Masya Allah. Habis nakut-nakutin dikasih hadiah. Ya udah Umar kan sami'na wa ata'na sambil bersungut-sungut ya ke Baitul Mal sambil ngedumel gitu ya. Sambil ngedumel ya. Di belakang si Yahudi tadi. Kata si Yahudi, "Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa aku?" Bodoh amat. Masa engkau nggak tahu siapa aku? Bodoh, siapa kek gitu. Aku ini pendeta bla 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 bla. Loh, betul engkau pendeta itu? Bukankah engkau telah mendapati semua ciri kenabian sama Rasulullah? Kenapa engkau memperlakukan beliau sedemikian rupa? Kata Umar kepada si pendeta Yahudi ini. Betul, betul. Aku telah mendapati semua ciri kenabian pada Muhammad. Tapi aku belum mendapati satu ciri lagi. Apa itu? Aku bukan orang gila ya Umar. Aku datang ke majlisnya Muhammad di depan para sahabatnya. Aku sudah menyiapkan nyawaku. Karena kalau salah respon matilah urusannya. Apalagi ada orang kayak kamu. Begitu kata si pendeta Yahudi kepada Umar. Lalu kenapa? Apa ciri lagi yang belum kau dapati? Kata Umar kepada si pendeta Yahudi itu. Aku belum mendapati bahwa ciri-ciri Nabi terakhir adalah kasih sayangnya melebihi amarahnya. Cintanya melebihi amarahnya. Dan hari ini aku menyaksikan bahwa kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Muhammad melebihi amarahnya. Wahai Umar, saksikanlah hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Dakwah dengan akhlak. Masya Allah. Rasulullah nggak pernah marah teman-teman semua. Rasul nggak pernah marah. Kalau pribadi dihina sampai dicekek bro. Ente gimana kalau coba tarik kerahnya sama teman gitu? Tonjok dia begitu kan? Muhammad Rasulullah tidak. Beliau memaafkan, malah dibayar lebih. Jangan takut-takutin orang Yahudi begitu kata Rasulullah. Itu kasus di mana pribadi yang dihina. Beda urusannya kalau syariah yang dihina. Kalau Islam yang dihina, kalau institusi kenabian yang dihina, beda urusannya. Bukan Muhammad pribadi yang dihina, beda urusannya. Banyak cerita. Rasul membolehkan orang memenggal kepala penghinanya. Penghina Rasulullah, bukan penghina Muhammad, penghina Rasulullah. Penghina Rasulullah. Ada sebuah kisah menarik lagi. Saya suka cerita ya, biar enak ininya kita diskusnya. Dulu itu sebelum di Madinah ada pasar umat Islam terbiasa belanja itu di pasarnya orang Yahudi. Namanya pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa. Ya. Pasar Bani Qainuqa terkenal sebagai pasar orang Yahudi. Ada riba di situ, ada kecurangan segala macam lah. Tapi nggak ada pilihan. Akhirnya umat Islam mau nggak mau bertransaksi jual beli di pasar orang Yahudi. Suatu ketika ada seorang akhwat pakai jilbab rapi, pakai niqab, bertransaksi dengan pedagang di pasar Bani Qainuqa itu. Orang Yahudi terkenal sangat membenci umat Islam, sangat membenci muslimah. Dia pengen iseng, dia pengen jahil, dia sangkutkan jilbabnya ke sebuah alat pemintal, ya, sehingga ketika sang muslimah itu berdiri, tersingkap hijabnya, tersingkap niqabnya. Berteriaklah muslimah tersebut karena merasa dilecehkan. Copot semua, dilecehkan, teriak-teriak. Dan Yahudi di sekitarnya ketawa-ketawa. Wah, gitu, ketawa-ketawa gitu. Ada seorang mujahid satu orang. Ada seorang muslim melihat saudara muslimahnya diperlakukan seperti itu, dilecehkan seperti itu. Dia sampri tuh si pedagang Yahudi, dia pukul, dia selesaikan, mati itu Yahudi. Mati itu Yahudi. Seorang mujahid muslim membela kehormatan saudari muslimahnya, mati itu Yahudi. Teman-teman lain nggak terima, teman-teman Yahudi lain nggak terima. Gantian tuh sang muslim dikeroyok sama orang Yahudi, syahid, meninggal dunia.
Terdengarlah berita ini kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul ngomong begini? Udahlah, kita maafkan saja. Cuman hijab ini yang dibuka nggak apa-apa lah, kita maafin. Cuman satu ini yang meninggal, udahlah kita jangan konfrontasi. Islam itu baik-baik, rahmatan lil alamin. Apakah beliau bicara seperti itu? Tidak. Padahal Bani Qainuqa itu Yahudi yang paling terkenal kuat pasukannya, punya militer yang kuat, persenjataan yang lengkap, pokoknya paling kuat. Kalau konfrontasi dengan Bani Qainuqa itu resikonya besar sekali. Tapi apa Rasul mundur? Tidak. Kata beliau kepada para sahabat, wahai sahabatku, kumpulkan pasukan terbaik kita kepung kampung Bani Qainuqa. Dikempung selama 15 hari, Pak. Nggak kuat juga menyerah mereka orang Yahudi itu. Diusir semua dari luar kota Madinah. Laki-laki yang bermasalah tadi diapakan? Dihukum mati. Ya, jadi kalau bicara dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus lengkap. Rasul dakwah dengan akhlakul karimah, kelembutan, kesantunan, betul. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di satu sisi Rasul pun berdakwah dengan ketegasan. Jangan bawa separoh-separoh. Jangan bawa separoh-separoh. Rasul dakwahnya dengan ketegasan, Rasul juga dakwah dengan kelembutan. Kadang-kadang orang bawanya cuma separoh nih, yang lembut semua. Enggak, kalau Rasul semua dakwah dengan kelembutan, niscaya nggak ada namanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, itu enggak ada, teman-teman semua. Jadi ingat ya teman-teman semua, bahwa Rasul itu berdakwah dengan dua cara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya itu asyiddau 'alal kuffar, tegas, keras sama orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berlemah lembut kepada sesamanya. Jadi kita gitu orang Islam. Orang Islam itu enggak mengganggu, enggak merusak. Kita ini kan kayak lebah ya. Ya, saya pernah kan ngomong di ILC kemarin kan. Perumpamaan orang beriman itu masalul mu'minina masalun nahlah. Orang beriman itu kayak lebah. In akalat tayyiban. Lebah itu ya, tawon ya. Kalau makan hanya makan yang baik. Apa makan lebah? Sari, pati, bunga. Pernah lebah makan nasi padang begitu? Makan mie lendir? Makan prata pernah? Enggak pernah. Lebah hanya makan sari, pati, bunga. In akalat tayyiban. Wa in wada'at tayyiban. Lebah pun hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Apa keluarnya lebah itu? Madu. Ahwat suka madu? Oh, suka madu? Suka? Alhamdulillah. Pilih di mana? Di madu apa di racun? Jangan dijawab, nggak usah ya. Wa in waqa'at ala audi syajari lam taksirhu. Dan kalau lebah itu hinggap di sebuah dahan, maka dia tidak menghancurkan dahan itu, teman-teman semua. Jadi umat Islam itu hidupnya bermanfaat, tidak mengganggu, tidak merusak. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Kalau diganggu, kalau diusik, kita akan berikan sengatan terkuat. Takbir. Itu mukmin, bro. Sis. Islam itu Masya Allah, Muslim itu tenang. Kalau kata anak zaman itu santuy, poles, slow kita ini. Kita ini cinta damai bro, cinta damai. Demi Allah cinta damai. Tapi ketika agama kita dihina, ketika Quran dihina, ketika Rasulullah dihina, ketika zuriyahnya dihina dan sebagainya, masa sih kita diam? Gitu kan? Jadi ginilah teman-teman semua, umat Islam tuh tak perlu dah diajarkan toleransi, tak perlu diajarkan, kita ini sudah lama. Rasulullah itu mencontohkan bagaimana beliau menjamin keselamatan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, semua dijamin. Ya, bahkan ahlu zimmah ya, orang-orang kafir yang baik-baik sama kita, itu haram darahnya, haram hartanya, kehormatan dijaga sama Rasulullah. Nggak boleh kita menumpahkan darah mereka, nggak boleh, haram hukumnya. Ahlu zimmah itu semua sahabat kita lindungi. Teman-teman kita yang Kristen, apa lindungi sama kita. Selama mereka nggak ganggu kita, lindungi. Tapi kalau sudah diusik, ya diganggu, ya itu nggak bisa. Harus ada pembelaan dari kita. Ya teman-teman semua, jadi sekarang ini agak kebalik ketika kita membela agama dibilangnya radikal, ya. radikal, bosen saya dengarnya.
Beberapa bulan lalu saya dipanggil ke TV One diskusi tentang radikalisme. Ya, saya dihadapkan oleh dari BIN, ya, Pak Wawan, dan dari Kemenak juga, dari Kemenak Pak Omarudin, sama dari MUI, ya. Kita bicara tentang radikalisme, kita bicara tentang sertifikasi ulama dan sebagainya. Kita semua sepakat kok bahwa Islam ini umatnya memang harus radikal, tapi yang positif. Karena radikal itu dua macam, teman-teman semua. Ada radikalisme yang konstruktif, ada radikalisme yang destruktif. Jadi jangan pukul rata, radikal, enggak. Ada yang bagus. Justru kalau kita sebagai muslim, kita harus punya radikalisme yang positif, yang konstruktif namanya, fundamental. Fundamental kan artinya berakar. Radik itu kan artinya apa? Ada yang pernah minum kopi radik nggak gitu? Apa dia? Radik itu artinya akar, bro. Orang Islam itu harus punya akar yang kuat, harus fundamental. Apa artinya? Kalau di bahasa Al-Quran itu di surah Ibrahim, ya, asluha sabit. Orang Islam itu asluha sabit, akarnya harus nancep ke dalam. Apa? Imannya kuat, akidahnya kokoh, nggak bisa digoyang-goyang, karena akarnya kuat. Asluha sabit. Ciri seorang mukmin asluha sabit. Yang kedua apa? Wa far'uha fis sama. Batangnya menjulang ke langit. Apa artinya? Punya izzah, kemuliaan, kewibawaan, disegani, nggak disepelekan orang lain, punya izzah. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinim bi'ini rabbiha, dan dia berbuah tiap hari karena izin Tuhannya, bermanfaat. 3 saja. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke atas, dan dia berbuah tiap hari. Itu ciri orang beriman. Itu radikalisme yang konstruktif. Harus kita miliki itu semua. Harus beriman secara sempurna. Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kita ini disuruh masuk Islam dengan kafah. Enggak boleh prasmanan. Harus menyeluruh. Hari ini ada orang yang Islamnya prasmanan, bro. Sholatnya oke, enggak masalah. Puasa enggak masalah. Zakat, infak, sedekah, wah ini dicintai. Kalau perlu diberdayakan setinggi-tingginya, ya, karena berhubungan dengan uang. Umroh haji nggak masalah. Tapi ketika bicara syariat, misalkan tentang jihad, ya, itu mulai ada yang ketakutan. Padahal apa yang salah dengan jihad? Jihad itu bukan konotasinya perang-perang melulu. Nah, ini yang ngaco lagi kan, meluruskan pemahaman tentang jihad, bahwa jihad dalam Islam ini terbagi-bagi menjadi beberapa kategori. Karena Indonesia sedang damai, yang nggak ada jihad, nggak ada jihad qital, nggak ada jihad perang, belum. Yang ada sekarang jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihadul mal, jihad dengan harta, ya, jihad dengan harta, kebangkitan ekonomi umat Islam nih, jihadul mal, jihad ta'lim, nih kayak begini, jihad dalam pendidikan, menuntut ilmu, ini jihad juga antum semua, jihad tablighi, jihad dalam berdakwah. Ini jihad yang harus kita lakukan hari ini. Tapi kalau nanti suatu saat ada seruan untuk jihad kita, yang mau nggak mau harus siap juga. Jadi sekarang orang-orang tuh ngambil Islamnya apa yang dia suka dia ambil, ya. Yang nggak suka dia bilang itu radikal. Ya, teman-teman semua jangan takut dibilang radikal. Selama radikalnya itu konstruktif, membangun, insya Allah nggak apa-apa. Dan kita sudah sepakat itu. Yang nggak boleh itu radikal yang destruktif. Ngebom, ya, bom bunuh diri dan sebagainya. Dan setahu saya, ya, teman-teman kita, karena saya juga sering berhubungan dengan teman-teman FPI di Jakarta, itu mereka anak-anak biasa, anak-anak kayak biker subuhan nih, sepantar antum semua. Jadi ketika mereka dibilang punya senjata dan sebagainya, ya saya mikir juga. Jadi teman-teman semua, ya, hari ini kita memang berhadapan dengan zaman-zaman yang seperti itu, ya, intinya kita kuatkan diri kita, ya, ini zaman fitnah, ya, tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, ya, tetap berpegang teguh pada ulama-ulama yang hanif, yang lurus, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diselamatkan dari fitnah ini. Ini belum seberapanya, nanti kita akan menghadapi fitnah yang lebih dahsyat. Apa? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu yang paling disasar adalah kaum perempuan, teman-teman semua. Fitnah Dajjal. Hari ini Dajjal belum keluar udah kayak begini. Gimana nanti ada fitnah Dajjal? Karena itu ba'da tahiyat, ya, jangan lupa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnati masihid Dajjal.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnahnya Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman semua kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.